Jadi hari ini kita ada di Buguri Sengkang. Kita akan berbicara dengan salah seorang tokoh nasional, anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan. Bagaimana beliau bisa menjadi anggota DPR dan bagaimana histori beliau, tetap di Celoteh Muda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Celoteh Muda. Malam hari ini kita kedatangan tamu spesial di momen 17 Agustus tahun 2022. Salah satu putra Sulawesi Selatan yang berkiprah di nasional. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 5, Bapak Haji Aras. Selamat datang Pak di podcast Celoteh Muda. Terima kasih Ya, diundang untuk datang ke tempat ini. ya. Jadi di Celoteh Muda ini podcast yang berbicara terkait bagaimana sebenarnya bisa sampai ada proses yang Bapak lalui bisa jadi anggota DPR RI begitu Pak. Mungkin bisa ditularkan semangatnya kepada penontonnya Celoteh Muda begitu. Pertama-tama yang ingin kita mau gali di Bapak Haji Aras ini mungkin perkenalan biografi dulu Pak. Mulai dari proses dari SD SMP, apa mungkin yang paling berkesan sampai Bapak atau pernah juga mengalami proses pahit begitu kehidupan. Ya. Mungkin itu Pak, apa? Ya. Jadi memang para sahabat Celoteh Muda, Iya. ini perlu untuk betul-betul didalami dalam perjalanan karir seseorang. Iya. Oleh karenanya hampir semua tokoh-tokoh pada hari ini Iya. tidak lahir begitu saja. Tidak lahir begitu saja Pak. Semua by proses. Ada proses. Ada proses yang harus dilewati, apakah itu prosesnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada lebih dari Ada itu lebih, ya. untuk mencapai impian yang memang sudah dicita-citakan. Betul. Itu. Ya, begitu juga seperti saya. Ya. Saya tentu mengalami proses yang cukup panjang Prosesnya Pak. Ya. untuk mencapai pada posisi yang saat ini. Iya. Tetapi yang pasti bahwa satu kata, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti. Sebab pada saat Anda berhenti hari ini, maka apa yang Anda ceritakan juga akan berhenti. Berhenti. Saya sangat yakin bahwa doa kita pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sepanjang kita berusaha terus, berikhtiar terus, berdoa, insya Allah suatu ketika apa yang menjadi impian kita bisa kita capai. Iya, iya. Ya. Jadi mungkin intinya bahwa gagal itu biasa. Yang Ya. penting jangan menyerah, Pak. Iya. Jadi jangan menyerah, mungkin itu. Waktu kuliah dulu, Pak, prosesnya di Makassar atau di luar? Iya, saya sebenarnya SD-nya di Sopeng, Sopeng. SMP pernah 1 semester di Madrasah Sanawiyah. Oh, Sanawiyah ya. Oh iya. Lalu pindah ke Kalimantan Timur pada saat itu Tarakan. Di SMP Negeri 2, lalu masuk ke SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Oh, Ya. iya. Ya, Sekolah Pendidikan Iya. Guru. Selesai, ya coba mengabdi di SD, ternyata masih keinginan yang lebih tinggi. Iya. Saya ya ke Makassar untuk mengambil jurusan FKIP, Fakultas Ilmu Pendidikan. Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Iya, Setelah selesai, ya pada akhirnya juga mengabdi di beberapa sekolah di Makassar. Setelah itu mengalami proses yang cukup panjang, juga tidak terangkat menjadi pegawai negeri kurang lebih 6 tahun. Ya, yang namanya cita-cita sebagai guru kan maunya pegawai negeri. Maunya pegawai negeri ya. Tapi tidak kesampaian. Tidak sampai jadi pegawai negeri, Tidak Pak. kesampaian. Jadi ya terpaksa harus memutar otak sehingga bisa menemukan pekerjaan yang bisa menghidupi keluarga dan sanak pemilih. Oh iya. Ya, intinya seperti itu.
Nah, setelah masuk ke situ, saya untuk mengasah jiwa bisnis, saya masuk di Fakultas Ekonomi di Unhas, ambil Magister Manajemen S2. Iya. Ya, alhamdulillah setelah itu saya bangun bisnis, bangun perusahaan, dan cukup berkembang. Nah, pada saat itu ya tidak pernah berpikir bahwa akan menjadi pengurus di salah satu partai politik. Ternyata para politisi melirik ada potensi Oh ya. di diri saya, sehingga dilirik masuk partai politik. Ya, sebenarnya sih memang masuk ke partai politik tidak menjadi sesuatu yang diidam-idamkan. Iya. Hanya saja memang pengalaman berorganisasi membuat pada saat ditawari juga berkeinginan. Nah, Betul. karena saya pikir tentu pengalaman-pengalaman organisasi yang sampai hari ini memberikan pembelajaran yang cukup kuat, ya. memberikan pengalaman yang cukup Berharga, banyak ya. Sehingga saya pikir mungkin pengalaman itu bisa membawa sebagai bekal untuk bisa berkiprah di politik. Ya. Oh, jadi sebelumnya bukan dari latar belakang politik ya Pak, pebisnis. Iya. Dari bisnis ini ditawari masuk ke partai politik. Iya. Oh. Tapi sebenarnya memang sebelum masuk ke partai politik, di samping misalnya di tingkat SPG sebagai ketua kelas, ketua pramuka, masuk di OSIS, di kampus juga sebagai biasa ketua kelompok, biasa ngurus di HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, masuk pengurus lembaga, dan setelah selesai banyak lembaga-lembaga juga yang saya pimpin, seperti misalnya perkumpulan pengusaha UKM. Ya. Oh iya. Kemudian pimpin namanya APIK, Asosiasi Pengusaha Industri Konveksi. Lalu kemudian berbagai organisasi UKM. UKM. Jadi memang dunia organisasi banyak Bapak geluti ya sebelum masuk ke politik itu ya, dunia politik. Termasuk Ansor, termasuk HIPMI. Oh, pernah di HIPMI juga Pak? Iya, saya salah satu ketua bidang di Kota Makassar. Ya. Jadi memang organisasi ini memberikan banyak pengalaman, kontribusi sehingga ada keberanian untuk berkiprah di politik. Karena berkiprah di politik butuh keberanian. Betul ya. Selain keberanian, kira-kira dan pengalaman organisasi Bapak ini terjun ke politik itu tahun berapa itu Pak? Iya, saya di pemilu 19. Iya, 2014. Iya. Sudah masuk sebagai bendahara DPW P3 Sulawesi Selatan. Oh, 2014 sudah di. Ya. Sampai kepada dari bendahara, kemudian sekretaris, lalu ketua sampai 2021 kemarin. Oh iya. Duduk di DPR ini di 2014 atau di 2019? 2019. Oh iya. Ini untuk duduk jadi anggota DPR ini pernah di provinsi atau di kabupaten Pak? Belum pernah. Oh, langsung DPR RI ya Pak? Iya. Alhamdulillah. Jadi sejarahnya ya pernah calon kabupaten, ya tidak lolos. Iya. Calon provinsi juga tidak lolos. Ya nanti lolos. Di DPR RI lolos. Rezekinya di DPR RI Pak. Jadi intinya bahwa yang penting tidak menyerah. Iya. Jangan menyerah. Gagal itu biasa, yang penting jangan menyerah. Karena kalau menyerah sudah tidak ada yang bisa dilakukan Pak. Iya, udah stop di situ. Sudah stop. Tapi karena ada kegigihan, jadi ini berproses terus. Nah, sekarang sudah 3 tahun ya Pak ya sudah jadi anggota DPR. Alhamdulillah sudah 3 tahun, insya Allah di bulan Oktober, akhir September ini sudah pas 3 tahun di DPR.
Sudah 3 tahun Ya. di DPR. Sudah banyak yang dilalui ini Pak. Sebenarnya sih memang banyak yang dilalui, cuma tidak terlalu maksimal karena 2 tahun lebih ini kan Ada masa pandemi, sehingga kegiatan pergerakan maupun program-program tidak bisa maksimal untuk dijalankan. Oh iya. Tapi ke depan ini masih Ya tergantung pada partai, Iya. tergantung pada keluarga, ya apa masih mengizinkan untuk bertarung kembali. Iya. Ya, tetapi yang pasti bahwa kita sebagai abdi masyarakat tentu kalau ditugaskan ya Iya. tidak ada kata tidak. Ya. Ada yang belum maksimal mau dimaksimalkan Ya. begitu Pak ya. Iya, iya, iya. Untuk pemirsa Celoteh Muda mungkin ada yang ingin dititipkan pesan atau harapan bahwa menjadi generasi muda itu seperti apa Pak? Kalau mau kayak seperti Bapak begitu. Ya, yang pasti bahwa rezeki kita itu kan sudah dipersiapkan. Iya. Sudah dipersiapkan. Ada yang disiapkan langsung, ada yang harus diupayakan, dan memang ada yang harus ditunggu. Iya. Ya, oleh karenanya jangan pernah berhenti untuk berikhtiar. Semoga atau mudah-mudahan seluruh impian-impian yang kita harapkan itu ya bisa kita capai. Bisa dicapai. Dan Pak. jangan lupa bahwa jangan mau instan, Nah, harus by proses. harus by proses. Karena mie instan saja Iya, sesungguhnya tidak instan. enggak instan. Karena diproses begitu lama Iya, melalui pabrikan dan seterusnya, iya, baru dikemas, iya. baru Disebar, diedar. disebar Itu pun ke- langsung enggak makan Pak. Harus Ya, diproses lagi harus dulu. diproses lagi. Nah, sebagai manusia yang menginginkan sesuatu harus proses dari bawah. Bawah. Ya. Kalau tidak dari bawah, artinya harus punya proses yang lain yang mengarah ke situ. Oh iya, iya. Misalnya saja Iya. pebisnis yang beralih ke politik bisa saja instan. Instannya pun sebenarnya bukan instan bahwa simsalabim, tidak. Tidak. Tapi paling minimal bahwa ada setahun persiapan untuk mengarah ke sana. Begitu juga misalnya yang dekat-dekat dengan kekuasaan. Nah, ini juga memudahkan karena ada kekuasaan yang bekerja untuk mencarikan pendukung, mencarikan Ya. support. Support dari Ya. bawah ya Pak. Itu yang ada. Kemudian ya nasib ini kan tergantung pada kita. Iya. Ya, ajaran agama kita mengatakan tidak akan berubah nasib Nasib suatu suatu kaum kalau bukan. bila kaum itu sendiri tidak merubahnya. Iya. Nah, itulah yang harus kita camkan sehingga betul-betul semangat untuk mencapai cita-cita, mencapai target yang kita inginkan bisa kita gapai. Bisa digapai. Luar biasa. Jadi itu yang memotivasi Bapak terus Ya. sampai gigih bisa berjuang ya Pak ya. Ya. Yang pepatah Bugis saya mengatakan bare sopata mengingi Mengingi nama lomo melete. nalete pamase dewa. Asik, ya. Luar biasa percakapan kita pada malam hari ini dengan Bapak Haji Aras, anggota Komisi 5 DPR RI, fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Ada pesan dan harapan yang beliau sampaikan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat juga bagi pendengar Celoteh Muda dimanapun berada bahwa gagal itu biasa. Yang penting jangan sampai kehilangan semangat. Nah, itu mungkin yang menjadi inti dari proses percakapan kita terkait bagaimana nanti bisa menjadi anggota DPR dan lain sebagainya. Mungkin di session berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Celoteh Muda. Pak Aras ini juga sebenarnya tokoh yang dari pebisnis, organisasi masuk ke dunia politik itu ada yang beliau punya. Nah, apa yang beliau punya? Kita langsung tanya apa kira-kira nih Pak yang Bapak miliki sehingga bisa punya pegangan yang kuat begitu. Yang jelas bahwa saya yakin akan janji Allah bahwa siapa yang meminta, siapa yang berupaya, insya Allah akan dikabulkan. Nah, Nah, itu yang siapa pertama. ya?
Yang kedua, tentu dalam menjalani kehidupan kan kita baca tanda-tanda. Tanda-tanda, Pak. Ya, kita melakukan sesuatu kalau orang menanggapinya itu baik, berarti kan peluang itu ada. Peluang itu ada, betul. Kalau kita melakukan sesuatu lalu tidak ada yang menggubris, tidak ada yang ngikut, ya. tidak ada yang berikan semangat, tidak memberikan support, berarti itu tanda-tanda tidak ada dukungan. Betul. Ya. Kemudian tentu yang paling utama adalah apa yang kita cita-citakan masuk akal enggak? Jangan sampai kita bercita-cita jadi pilot, sementara kita tidak sekolah pilot. Betul. Orang cita-cita masuk DPR, tapi tidak mau gabung di partai politik. Ya, itu salah itu, Pak. Ya. Kalau mau berpolitik harus ke partai politik. Iya. Mau pilot harus sekolah pilot. Ya, itu intinya. Ya. Nah, sama seperti Dinda misalnya. Iya. Ya, profesi sebagai pers, ya sudah cocok menjadi insan pers. Ya. Menulis, pewarta dan seterusnya. Ya. Jadi yang terpenting di sini adalah bagaimana bagaimana jalur yang kita tentukan ini betul-betul mengarah pada target dan tujuan yang akan kita capai. Mengarah pada wilayah target yang ingin dicapai. Ya. Realistis berdasarkan kebutuhan, Pak, ya. Iya. Ya, betul. Karena kan minatnya orang berbeda-beda. Beda-beda. Tujuan hidupnya juga berbeda-beda. Ada yang mungkin yang senangnya jadi tadi politisi, ada yang dokter, ada pilot, ada mau jadi akademisi. Tentu masing-masing. Semua punya jalur. Ya. Nah, pada saat yang bersamaan misalnya ada profesi seperti saya, profesi pebisnis, tiba-tiba diajak masuk politik, ya harus bisa memastikan bahwa pada saat masuk politik betul-betul ada totality di situ, sehingga apa yang menjadi target betul-betul bisa dicapai. Jangan hanya sebagai penggembira, sebagai pelengkap. Ya, artinya ya sayang juga untuk menyia-nyiakan waktunya untuk ngurus sesuatu yang tidak jelas targetnya. Harus punya jelas. Ya. Manajemennya harus jelas, Pak, ya. Ya, sama pada saat saya berbisnis misalnya. Iya. Ada yang ikut sama saya untuk belajar bisnis dan sebagainya, lalu mereka tidak maksimal. Ya. Saya sampaikan, lebih bagus pilih yang lain daripada Anda habiskan waktu di sini juga tanpa target. Betul. Ya. Sementara kita butuhkan bagaimana progres yang kita lewati ini, proses yang kita lewati ini betul-betul ada range waktu, ada target waktu sampai kapan kita akan capai. Betul. Ya. Ada planningnya. Ada planningnya. Karena kalau tidak, kita kan pasti berjalan tidak tentu arah. Iya. Tapi selama ini kira-kira Bapak planningnya jalan itu ya? Ya. Tentu dalam hal mencapai target ini, ya setelah pengalaman pertama di kabupaten dilewati misalnya tidak, ya kayaknya kalau berikutnya dengan strategi ini bisa sampai di sini. Ya. Begitu juga berikutnya. Ya. Sehingga betul-betul bahwa target-target yang kita tentukan ini betul-betul realistis. Dan yakin bahwa itu bisa kita capai. Alhamdulillah. Mantap. Keren itu, Pak. Jadi ini yang perlu sebenarnya dimiliki oleh generasi kita, bahwa dalam melakukan proses jangan ada yang sifatnya membuang tidak jelas alurnya, Pak, ya. Relnya. Kalau dia punya kematangan di wilayah politik, ya mereka harus berpolitik. Kalau di pers, ya di pers. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak waktunya, Pak, di Celoteh Muda. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Dan berharap bahwa anak muda sekarang punya kesempatan yang lebih besar, yang lebih banyak untuk berkembang dan di bidang apapun. Iya. Karena hari ini bukan cuma dunia politik tapi banyak sekali hari ini tercipta peluang-peluang bagi anak muda untuk bisa mendapatkan
jati dirinya, memperlihatkan kemampuannya untuk menggapai kesuksesan yang diimpikan. Impikan. Amin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Jadi itulah percakapan kita dengan Bapak Haji Aras. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.